Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25. Udah ketemu? Ya. Wa an Abdis Samad ibn Hassan qala kuntu inda Sufyan al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu asma'u minhu al-haditha fa kuntu fil masjidi yawman fa sallaitu al-maghriba ma'ahu fa dakhala al-baita thumma kharaja ilayya fa biyadihi raghifun wa alaihi zabibun biqadri kaffin faqtanamtu. Sebenarnya hadisnya itu dari bab itu 1, 2, 3, 4, 5 baris ke-6 dari al-hadisu al-khamis wal ishrun. Itu hadisnya baru itu yang hari ini bukan hadis, cerita saja bahwa ketika Abdus Somad berada di masjid mendengarkan pengajian dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, lalu Sufyan Ats-Tsauri membawa makanan keluar, roti, ya. Dan roti itu akhirnya diambil oleh Abdus Somad tanpa sepengetahuan Sufyan Ats-Tsauri, dan dia mengatakan, kalau engkau berbuat baik kepada orang banyak, nanti tidak ada orang miskin, orang kaya, orang berpangkat berbondong-bondong datang ke kamu mendengarkan pelajaran hadis yang kamu berikan. Baru setelah itu Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan hadis, ya. Sini disebutkan wa an Ibni Mas'udin, hadisnya mana? Ya, lima baris, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 bukan haddatsana Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru hadisnya, ya. Kalau depannya bukan hadis, hanya menjelaskan tentang permulaan dia akan mengikuti pengajian, ya. Ini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lama khalaqa jannati adnin, ketika Allah menciptakan surga Aden, da'a Jibril alaihissalam faqala lahu intaliq. Allah memanggil malaikat Jibril dan bertitah, pergilah ke surga Aden, ya. Fanzur ila ma khalaqal ibadi wa awliyai. Lihat, saya telah menciptakan surga untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku. Qala fadhahaba Jibril alaihissalam yatufu fitil kaljinan. Kemudian malaikat Jibril pergi dan mendatangi surga Aden. Malaikat Jibril yatufu fitil kaljinan, berkeliling memeriksa surga Jannatu Adnan, ya.
fa asrafat ilaihi jariyatun min huril ain. Ketika malaikat Jibril sedang keliling surga Aden, Allah rupanya sudah menciptakan penghuni-penghuninya di situ. Ada bidadari-bidadari sudah ada di surga. Lalu malaikat Jibril suruh memeriksa Jannatu Aden, ya. Setelah diperiksa Jannatu Aden, diperiksa perbangunan-perbangunan, tahu-tahu dari bangunan itu muncullah seorang perempuan, ya, bidadari, ya, orang perempuan bidadari dari salah satu istana di surga Aden. Lalu perempuan itu tersenyum, atau bidadari itu tersenyum, ya. Ini disebutkan min huril aini min ba'di tilqal qusur fatabassamat, kemudian dia tersenyum. Setelah tersenyumnya kepada malaikat Jibril sedang memeriksa, ya. Fatabassamat ila Jabrail alaihi salam, lalu dia tersenyum pada malaikat Jibril yang sedang memeriksa Jannatu Adnan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika tersenyum pada malaikat Jibril, fadha'at Jannatu Adnin min do'i sanayaha. Lalu Jannatu Adn itu mendadak menjadi terang benderang dari kilatan giginya itu, ya. Jadi bidadari tersenyum sama malaikat Jibril, lalu terbuka mulutnya, dari giginya keluarlah sinar, ya. Fa'adha'at Jannatu Adnin min do'i sanayaha. Maka surga Aden itu mendadak terang karena kilatan dari giginya bidadari itu, ya. Kalau kamu meringis gimana? Yang keluar apanya coba? Ya, boro-boro kilatan, ya, paling baunya, ya. Ini bidadari meringis, ya, tersenyum, keluar cahaya menerangi semua Jannatu Aden. Malaikat Jibril kaget, fasajada fakharra Jibrilu alaihi salam sajida. Lalu malaikat Jibril langsung sujud seketika, ya, karena mendadak Jannatu Adnan menjadi terang benderang, ya. Fadhanna annahu min nuri rabbil izzati. Dia mengira cahaya itu pantulan dari Rabbul Izzati, ya, dari pangeran, karena pangeran itu cahaya, ya. Yang di Al-Quran surat Nur itu nurun ala nur yahdillahu li nuri mayasa, ya, itu. Setelah sujud, lalu bidadari itu manggil-manggil Jibril, ya amin Allah, wahai orang yang dipercaya Allah, ya, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Fanadhuru ilaiha, lalu malaikat Jibril melihat, ternyata sinar itu keluar dari kilatan giginya bidadari, ya. Malaikat Jibril mengatakan, subhanallah, khalaqaki, maha besar Allah, siapa yang menciptakanmu, atau, ya, begitu, ya. Saking kagetnya, siapa yang menciptakan? Dia tahu Allah, ya. Faqalat jariyah, lalu bidadari itu berkata, ya Jibril, atadri liman khuliqtu. Jibril, kamu tahu enggak untuk siapa saya diciptakan? Ya, saya diciptakan untuk siapa? Lalu kata Jibril, la, saya tidak tahu. Qalat, dia menjawab, innallaha ta'ala khalaqani liman asara ridallahi ala hawa nafsihi, ya, gitu. Lalu dia menjawab, saya diciptakan untuk orang-orang yang
lebih berat ya memikirkan Allahnya tinimbang memikirkan hawa nafsunya. Artinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kenikmatan di surga ya. Baru bidadari kilatan dari giginya saja mengeluarkan sinar yang sangat besar ya. Itu belum tertawa ya, baru tersenyum aja ya. Itu. Bahkan di hadis yang lain banyak kalau bidadari surga itu ya keluar ke dunia di sini lalu dia tersenyum mengeluarkan sinar dari kilatan giginya yang putih itu, la akhraqatid dunya kulliha, maka akan terbakar ya, dengan sinar yang sangat kencang itu semua barang-barang yang ada di muka bumi ini ya. Jadi itu gambaran betapa nikmatnya Allah di surga itu luar biasa ya gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan saat inilah kalau udah masuk ya, udah masuk surga, kata Allah, saat inilah kamu akan hidup selamanya, kamu akan menjadi pemuda selamanya, kamu akan menjadi sehat selamanya. Jadi orang di surga itu nanti tidak akan mati selamanya, dia akan menjadi pemuda terus selamanya, dia akan tidak sakit selamanya ya begitu. Bahkan di hadis sebutkan ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang surga itu nanti makan kan dilipatkan makannya dengan kekuatan 40 orang ya. Nanti bagaimana? Nanti enggak? Nah, kata Rasulullah, nanti orang di surga itu tidak mengeluarkan kotoran sama sekali. Nah, makan terus-terusan gimana? Kata hadis, nanti itu atau prosesnya di tubuh itu, keringatnya itulah yang akan menghilangkan makanan-makanan yang dikonsumsi. Jadi kalau makan tidak kenyang, ya keringetan, lapar lagi, ya tidak begitu ya. Itu orang di surga ya. Mudah-mudahan kita masuk surga ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak salah saya pernah cerita salah satu contoh makanan surga. Kalau orang di dunia ini makan makanan surga, maka dia bisa seumur hidup tidak makan. Pernah cerita ya? Masih ingat nggak? Di kitab ada seorang perempuan namanya Rahmah ya, namanya Rahmah, Siti Rahmah. Rahmah ini sebenarnya bukan zaman Rasulullah ya, zaman-zaman sekitar tahun 700 Hijriahan ya, di daerah Azerbaijan, di daerah Soviet begitu. Itu si Rahmah itu punya suami, karena daerahnya lagi konflik, lalu dia berperang suaminya. Suaminya berperang lalu mati dengan orang kafir. Nah, si Rahmah ini keluarga baru ya, masih pengantin anyar ya, punya anak, masih keluarga baru lah, punya anak 2 kecil-kecil gitu ya. Kata ulama, mendengar ada orang ya, si Rahmah ini setelah ditinggal mati oleh suaminya, lalu dia bermimpi bahwa suaminya itu dia bermimpi mencari suaminya. Lalu dia ada di sebuah tempat, kata Rahmanya ini, ada orang sedang ngobrol-ngobrol hubungan, tanya, kenal nggak dengan suami saya namanya ini? Oh iya, ada di sana, kayaknya lagi hubungan juga. Oh, dia dicari. Kata Rahmah, saya melewati bangunan-bangunan yang luar biasa belum saya pernah lihat. Nah, ketika sampai, bener suaminya sedang hubungan dengan teman-temannya yang dulu ikut berperang mati, dan dia sedang sarapan pagi. Lalu kata dia, "Hai suamiku, saya mencari kamu sudah lama, anak-anakmu hampir tidak keurus karena saya tidak bisa maksimal memelihara mereka ya, tidak ada suami, susah gitu." Lalu dia mengatakan, bahkan saya juga belum sarapan nih nyari kamu gitu. Itu sedang sarapan.
Lalu kata suaminya, teman-temanku, boleh nggak saya ambil buat istriku? Kata, ya boleh, nggak apa-apa. Lalu dia nyobek roti, kalau kita sarapan di Saudi itu ya, pakai roti bundar tuh, dia sobek, gitu ya, diberikan. Roti tawar begitu ya, diberikan. Lalu kata dia, setelah itu karena saya belum makan, lalu saya makan. Setelah saya makan, falamma yabqa fi batni, ketika makan itu sudah masuk di perut, kata dia. Lalu istaqaltu, saya yang gelilir, ngimpi kan, saya yang gelilir gitu. Lah kata dia, sejak makan itu saya kalau ada makanan ingin muntah, termasuk makanan paling enak. Maunya di sini sate, ya boro-boro pengen mangan, pengen muntah. Jadi dia selama hidup setelah makan itu tidak pernah makan, tapi seger, sehat gitu ya. Lalu berita itu menyebar, ada seorang perempuan di desa A, dia tidak pernah makan tapi sehat. Ada seorang ulama datang ke situ. Itu tahunnya apanya ditulis di kitab itu ya. Saya bilang, assalamualaikum, saya mendengar berita begini-begini, apakah betul, gimana ceritanya? Lalu cerita kayak tadi, begitu. Saya setelah makan mimpi itu, setiap ada makanan, saya ingin muntah, boro-boro pengen makan. Jadi selama ini nggak makan. Udah berapa tahun? Ya ada 10 tahun. Bayangkan, 10 tahun nggak makan apa-apa. Minum aja nggak. Lalu dia pergi, dia tinggalkan. Kata dia, setelah kira-kira 10 tahun, 15 tahun setelah saya ke situ, saya coba datang lagi ke situ. Dia datang lagi, ketemu lagi, masih kayak begitu. Saya tanya lagi, ya amatallah, wahai ibu, apakah sejak dulu saya bertemu sampai sekarang belum makan? Belum, katanya. Enggak lapar? Enggak, kata ibu itu. Terus orang kiai itu pulang lagi. Dia cerita sekitar 10 tahun setelah dia berkunjung lagi ke sana. Berkunjung lagi, tanya lagi, masih belum makan. Jadi dikunjungi 15 tahun, 10 tahun tidak makan. Nah, sebelumnya belum makan, gitu ya. Gitu. Lalu di terakhir dia bertanya, wahai ibu, apakah kamu seperti manusia biasa? Ini gitu, kira-kira gitulah. Gitu. Kata dia, saya jarang sekali buang air besar, jarang sekali. Ya bagaimana, saya nggak pernah minum, mau ada air dari mana, kata dia. Jadi ya seperti tidak kencing, seperti tidak buang air besar berpuluh-puluh tahun, ya begitu. Gitu. Jadi kalau disimpulkan tuh ya, orang memakan makanan surga satu keping kecil, ya dia bisa berpuluh-puluh tahun tidak makan kuat. Ya. Padahal mangan ini ngimpi, orang makan apa kan? Makannya waktu ngimpi, tapi dia tidak lapar. Bagaimana kalau kita ya di surga makan antem bae ya? Bagaimana? Ya, pantas kata Rasulullah, nanti itu semuanya orang menjadi cantik, semuanya menjadi pemuda, semuanya menjadi gadis. Rata-rata umurnya antara 17 sampai 21 tahun. Semuanya umurnya orang di surga begitu. Mungkin karena makanan kalau bergizi ya, akhirnya kulitnya menjadi bagus ya gitu ya. Yang tadinya tua menjadi muda, begitu kira-kira. Itu makanan surga ya. Jadi pantas kalau di kalau di doa tarawih itu ya, biaqwa biwa abadika wa ka'sim min ma'in lah gitu ya. Walawani wa salim musaffa syaribin gitu ya. Gitu ya. Semuanya ada. Makanan semuanya ada, dimakan semuanya ada begitu ya. Kalau guyonan para orang yang tukang rokok, kalau rokok ada nggak di surga ya? Ada nggak rokok? Rokok ada nggak? Karena di Al-Quran kullu ma tashtahihil anfusu, ya, semua apa yang kamu inginkan ada di situ. Berarti rokok ada nggak?
Kalau orang suka ngerokok, rokok ada nggak? Semua yang kamu ingin ada di situ. Mungkin rokok juga ada. Cuma ya rokok itu kan dinikmatinya dengan dibakar ya. Lah apinya itu di neraka. Jadi kalau mau ngerokok ke neraka dulu, mau nggak? Mau nggak tuh? Nah mau ditaruh rokok nggak ada koreknya gimana? Mau nyala nggak? Mau dimamah rokoknya? Ya enggak kan? Ya, katanya semuanya ada. Ya. Tapi kalau orang yang tukang rokok ada rokoknya, silakan. Tapi mau dinyalain harus main ke neraka dulu. Ya, karena di surga tidak ada api. Membuat apa api? Kompor nggak ada, apa nggak ada? Ya nggak ada. Memang kompor mau buat telur ceplok ya, kan nggak ada. Nah itu apinya adanya di neraka ya. Mudah-mudahan kita semua ya Allah takdirkan menjadi penghuni-penghuni surga semua ya. Amin ya rabbal alamin.